Selamat datang tahun 2022, tahun yang menjadi harapan di mana adanya pemulihan kesehatan dan juga ekonomi. Setelah melewati tahun 2021 yang begitu berat, di mana dunia dan juga Indonesia menghadapi masalah kesehatan dan juga ekonomi secara bersamaan. Lalu bagaimana rapor Indonesia dalam melewati pandemi COVID-19 ini? Langsung saja kita simak tentunya perbincangan saya dalam Talk the Titans bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ikuti saya. Assalamualaikum Pak JK. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Jiki Pak. Iya. Alhamdulillah baik-baik. Jadi saya boleh izin lepas masker ya Pak? Boleh. Karena saya sudah swab juga. Saat ini saya sudah bersama Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, terima kasih sudah hadir di CNBC Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau baik ya Pak. Melihat bahwa tahun 2021 ini menjadi sebuah tahun tantangan juga ketika kita melihat 2020 yang bisa dikatakan tahun berat juga bagi perekonomian dengan adanya pandemi COVID-19. Seperti bisa dikatakan mengisi rapor tiap tahun Pak. Dari kacamata seorang Yusuf Kalla, bagaimana melihat tahun 2021 ini? 2021 ini ya tentu masih ada sisa daripada krisis karena pandemi. Walaupun kita alhamdulillah sudah menurun akhir-akhir ini. Namun tentunya kita juga ada suatu kebaikan dengan adanya harga-harga komoditi seperti batubara, CPO yang naik, berarti pendapatan pengusaha dan pendapatan pemerintah itu bertambah, itu menolong keadaan sedikit, dan itu tentu kita harapkan nanti tahun-tahun setelah ini juga akan lebih baik. Oke, 2021 diharapkan menjadi tahun recovery ekonomi, tapi Anda melihat dengan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini juga, seperti apa sih kemampuan kita? Kalau kita belajar dari beberapa krisis yang pernah kita lalui juga, misalnya krisis yang pernah kita lalui juga, seperti apa Anda melihat kemampuan kita keluar dari krisis ekonomi dari pandemi ini? Tergantung sebabnya. Kalau krisis 98, 99 itu krisis keuangan Asia. Karena begitu selesai kita recovery dengan bantuan IMF itu dengan macam-macam upaya, ya kira-kira 2004 sudah mulai baik. Krisis 2008-2009 itu juga krisis dari efek daripada di krisis di Amerika. Tapi itu efek kita tidak terlalu besar, tapi juga mempunyai efek karena pasar luar negeri menjadi berkurang. Tapi setelah itu 2-3 tahun kita kembali normal lagi. Nah ini kita harap juga akan seperti itu, bahwa kita mengalami krisis tahun 2020, 2021, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kembali normal. Oke, berarti bisa dikatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk menghadapi krisis finansial sudah on the track, Pak, menurut kacamata Anda? Ya, sulitnya tracknya yang rusak, gitu kan. Kita tidak bisa katakan on the track karena daya beli turun dari awal-awal pertengahan 2021 ini ya puncaknya ya, karena COVID ini naik, berarti orang tidak bekerja, orang tinggal di rumah, daya beli mall tutup dan sebagainya, itu menyebabkan masalah ekonomi, daya beli dan produktivitas, dan orang tidak bekerja. Nah, itu sebabnya berbeda-beda. Tapi sebab ini artinya pandemi. Kalau pandeminya menurun, itu akan kembali on the track. Jadi yang dimaksud on the track itu akibat daripada sesuatu yang terjadi. Kalau kita melihat kan Pak yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan fundamental ekonomi kita bahwa domestic consumption, konsumsi domestik menjadi motor penggerak utama ekonomi kita, berkontribusi cukup besar terhadap GDP kita.
dengan melihat stimulus yang bisa dikatakan rata-rata adalah jaring pengaman sosial, lalu untuk menggerakkan konsumsi masyarakat. Apakah ini sudah tepat dari kacamata seorang Yusuf Kalla? Ini kan krisis ini kemudian menjawabkan masalah sosial. Seperti Anda katakan juga, daya beli menurun. Maka untuk ekonomi pulih atau tetap berjalan, maka memang harus disubsidi. Jadi ada subsidi ke konsumen, ke masyarakat. Tapi dalam pihak, karena tentu dananya dari mana? Dananya mengalihkan anggaran-anggaran yang dulu katakanlah untuk kegiatan jalan, rusak atau apa itu berkurang jadinya, dan atau juga biaya-biaya rapat, biaya-biaya apa yang tidak penting itu semua dirubah. Jadi ada masalah, kemudian juga efek-efeknya ke hotel, efeknya kemana, ke penerbangan. Juga punya upaya-upaya itu menunjukkan juga ada di sini baik, di sini sebelah sana efeknya. Dengan mengurangi tutup perjalanan, berkurang, Garuda kena hampir bangkrut. Hotel-hotel semua masalah dimanapun. Jadi memang ada sesuatu di langkah-langkah pemerintah ini tentu sesuatu yang tidak bisa dihindari dengan cara defisit. Defisit itu berarti utang kan, menambah utang luar negeri sehingga nanti efeknya pada masa datang. Oke, nah melihat juga Pak bahwa kasus COVID-19 walaupun agak melandai, tapi ternyata ada ancaman baru yaitu Omikron, varian Omikron ini yang cukup menjadi masalah juga di penghujung tahun 2021 yang diharapkan menjadi sebuah tahun recovery ekonomi. Anda melihatnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah? Apa restriksi atau larangan lebih ketat lagi memang harus dilakukan terus seperti apa? Ya seperti kita tahu Omikron ini efeknya adalah penularannya cepat. Walaupun gejalanya tidak terlalu dibanding Delta, tidak sekeras efeknya seperti Delta, tapi penyebarannya lebih cepat daripada Delta. Ini tentu hal yang baru. Tergantung upaya kita bersama untuk disiplin. Jadi kita bersyukur dan juga di antara negara-negara di dunia ini Indonesia termasuk sukses untuk menurunkan dengan cepat sekali Delta itu dengan disiplin. Maka ini ada efek baru Omikron itu, maka juga disiplin kembali harus keras lagi. Ya intinya cuma disiplin, tutup pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Kembali ke situ, the basicnya, kembali lagi ke basic. 2022 melihat bahwa Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan di angka 4,7% sampai 5,5%. Seperti apa Anda melihatnya? Ya itu kan perkiraan-perkiraannya. Semua lembaga-lembaga yang punya data-data bisa membuat perkiraan-perkiraan seperti itu. Bahwa ya sekitar 5 lah. 5 daripada 2001.